Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Revandra Dananjaya dari Departemen Teknik Mesin Angkatan tahun 2022. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat atau melakukan sedikit tutorial tentang melakukan simulasi aliran fluida pada mesh yang sudah sempat kemarin dibahas di kelas. Jadi kurang lebih meshnya itu bakal bentuknya kayak gini, pipa, ya semacam pipa bentuknya huruf H gini. Nah, jadi langkah pertamanya tuh kita bakal cari intentionnya dulu apa tuh. Jadi intentionnya tuh di sini tuh kita bakal cari pressure lossnya apa, gimana kondisi pressure loss atau pressure drop atau delta P pada titik-titik di pipa-pipa ini. Jadi langkah pertamanya bakal kita buat meshnya terlebih dahulu. Jadi kita langsung buka software CFD softnya aja, kemudian masuk ke bagian geometry preparation, kemudian kita draw new basic shape. Pertama kita pilih yang box, kemudian kita masukkan ukurannya, jadi dimensinya ini 0,8, 0,2, 0,2, kita add box, kemudian selanjutnya 0,3, 0,5, 0,2. Kemudian 0,2 kita add box, kemudian ini 0,15 kita add box juga. Kemudian lanjut kita ke base meshnya. Di sini koordinatnya kita bisa auto size dimension, kemudian terus minimum koordinatnya kita ubah jadi 0,001 sampai 0,0799 biar dia bisa ngedetect inlet sama outletnya. Nah, terus kemudian ini box mesh properties itu apa? Box mesh properties itu dia bakal bikin grid kayak gini. Jadi makin banyak divisionnya tuh gridnya bakal makin banyak dan itu bakal lebih akurat lagi. Cuma karena ntar sampai satu tahap tuh bakal perbedaannya kurang signifikan, jadi nggak perlu banyak-banyak karena semakin banyak tuh waktu perhitungannya makin lama dan makin membutuhkan hardware yang kuat. Maksudnya kayak laptopnya harus lebih powerful buat dia bisa ngitung dengan baik gitu. Jadi untuk itu di sini saya pakai meshnya tuh bakal 60 30 30, kemudian bakal kita ubah X phase-nya tuh bakal jadi X min phase-nya tuh di sini bakal jadi inlet, dan X plus phase-nya tuh yang ini bakal jadi outletnya. Nah, selanjutnya kita generate mesh. Ini lokasinya tuh harus diatur di posisinya di dalam si kotaknya. Jadi si titik kuning ini nih, itu tuh harus posisinya di dalam si meshnya ini biar dia buat simulasinya tuh bakal kedetek kalau si itu bakal terjadi di dalam si pipanya, bukan di luarnya. Nah, kemudian langsung kita generate mesh aja. Kita tunggu sebentar sampai si komputernya ini ngebuat meshnya. Ya, kalau udah bisa dilihat ini inletnya warna biru, outletnya juga warna biru. Kemudian kita langsung ke check mesh aja buat ngecek apakah meshnya udah benar. Oke, mesh oke, berarti aman. Kemudian lanjut kita ke simulation model. Karena di soal tuh dia incompressible dan steady state, jadi ininya kita atur ke steady state dan incompressible, dan kebetulan ini sudah dari settingan defaultnya sudah gini, jadi tidak perlu kita apa-apakan, langsung kita apply model saja. Lanjutnya ke fluid properties, karena yang masuk tuh air, jadi ya kita biarkan saja, nggak perlu diubah buat properties fluidanya. Boundary condition yang perlu kita ubah. Jadi buat inlet, ini inlet itu bakal kita ganti pressure inletnya tuh jadi velocity inlet, soalnya yang masuk tuh bakal velocity. Jadi buat velocity-nya bakal kita ubah jadi 0,1. Kemudian buat outletnya bakal kita ubah jadi outflow. Nah, udah.
Kemudian buat initial conditionnya kita atur sebagai default aja, kondisinya juga default, langsung ke CFD solve ya. Ini langsung ke run solver. Kemudian buat iterasi, ini tuh iterasi itu kita ubah ke 600 aja biar nggak terlalu lama dia iterasinya. Jadi tujuan dari iterasi sendiri itu adalah untuk secara bertahap membangun perkiraan dari CFD-nya itu dari suatu distribusi probabilitas. Proses iteratif ini memungkinkan kita untuk menghitung CFD secara akurat, terutama dalam situasi di mana solusi analitik sulit atau tidak praktis untuk diperoleh. Karena kan persamaan si ini tuh seperti yang kemarin udah sempat jelasin pada itu kan panjang banget kayak gini ya. Nah kan nggak mungkin kita hitung satu-satu di setiap titiknya. Jadi diperlukan kayak software CFD ini buat kita bisa ngitung itu biar lebih memudahkan. Nah, ini kita run solver aja. Ini kita juga bisa lihat grafik iterasinya. Nah, jadi grafik ini tuh memungkinkan kita untuk melihat bagaimana probabilitas kumulatif atau CFD-nya meningkat secara bertahap saat kita mengumpulkan data atau menghitung nilai dari probabilitasnya. Terus dengan melihat grafik iterasi ini juga kita dapat memahami dinamika atau karakteristik dari distribusi data tersebut. Nah, misalnya kita bisa melihat titik-titik di mana perubahan probabilitas yang signifikan itu terjadi. Nah, grafik iterasi ini juga membantu mengidentifikasi dalam pola data seperti puncak atau tren serta anomali atau outlier yang mungkin tidak terlihat dari penghitungan data numeriknya. Masih signifikan tuh gimana? Kan ini awalnya kita turun kayak gini nih, agak banyak. Nah, kemudian lama-lama pasti jadi stagnan kayak gini. Nah, ini masih signifikan. Kalau udah mulai kayak gini, itu berarti udah mulai nggak terlalu signifikan. Nah, kenapa iterasinya tuh di set di 600 tuh biar ya kurang lebih, karena di 600 pun sudah bisa dapat hasil yang relatif stabil kayak gini. Makin banyak iterasinya tuh memang makin akurat, cuma proses yang dibutuhkan si laptop tuh makin berat. Jadi karena nggak terlalu signifikan perubahannya, makanya kita perlu nyari jumlah iterasi yang optimal. Nah, ini kita tunggu aja sampai si software yang run selesai. Nah, ini udah selesai. Kemudian kalau udah selesai kita langsung bisa lihat hasilnya. Kita ke bagian CFD postnya, kemudian langsung kita klik ini aja buat kita masuk ke para view-nya. Tunggu aja. Nanti kita close dan platformnya kita apply. Nah, ini bisa dilihat bahwa tekanannya tuh di inlet ini di bagian sini tuh tinggi sebesar 3,1 dan makin mengecil ketika sudah melewati, jadi tekanannya negatif. Nah, dan buat lebih jelas lagi, ini bisa kita lihat bagian tengah-tengahnya tuh gimana tuh. Agar lebih jelas ini kita bisa lihat bagian tengahnya gimana tuh dengan menggunakan fitur slice yang udah disediakan di si para view-nya ini. Nah, kemudian kita minta di zoom Z, kita apply. Kemudian kita bikin ini jadi grip. Nah, ini kita matiin dulu di apply. Nah, ini bisa dilihat kurang lebihnya bakal jadi kayak gini. Kemudian kita juga dari ini pun kita bisa lihat titik-titik di sini tuh tekanannya berapa aja tuh dengan spreadsheet yang udah disediain dari si para view-nya. Ini kita bisa lihat spreadsheet view-nya. Kita bisa lihat buat U-nya atau energinya tuh di titik-titik ini tuh berapa. Misalnya ini bisa kita lihat ini titiknya, titik ini nih, titik yang ungu ini tuh buat tekanannya tuh sekitar 0,032. Ini jadi ada spreadsheetnya banyak banget ini buat mengetahui semua titik-titik yang ada di si mesh ini. Energi-energinya juga bisa ketahuan, ini ada UU-nya ini, ini tuh energi kayak gitu. Nah, mungkin seperti itu saja simulasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.